Selamat pagi Horas, sahabat KKPS TV. Kembali hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Bapa yang kekasih, besar pengasihan-Mu bagi kami yang menganugerahkan hari baru boleh kami jalani, dan biarlah tuntunan Tuhan lewat firman-Mu menuntun kami dalam menjalani hari ini, sehingga kami senantiasa mengandalkan Tuhan untuk memperoleh kekuatan baru dalam menjalani segala perkara kehidupan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca ini memberitakan kepada kita bahwa kunci kekuatan bagi kita di dalam menghadapi segala perkara kehidupan datang dari sikap yang menanti-nantikan Tuhan, seperti sikap yang berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi segala masalah kehidupan kita, terlebih di tengah-tengah berbagai pergumulan dan penderitaan yang dapat melemahkan kita di dalam menghadapinya. Oleh karena firman Tuhan ini mengandung janji Tuhan bahwa Dia berkuasa dan dapat memberikan kekuatan baru manakala kita mengandalkannya dalam hidup kita. Kekuatan baru ibarat baterai yang dapat kembali di-charge sehingga mendapat energi baru dan dapat dipakai kembali bagi peruntukannya, kendati pun telah dipakai sedemikian lama. Itulah yang disebut dalam perkataan firman, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara, sementara itu, kita juga mengetahui bahwa setiap penderitaan atau persoalan-persoalan hidup kita sesungguhnya akan merubah hidup kita. Persoalan dan kesusahan dalam hidup tidak menjadikan kita tinggal tetap di dalam situasi ketika persoalan itu datang kepada kita. Persoalan-persoalan mengubah orang-orang, mengubah persepsi dan pandangan kita terhadap kehidupan, dan bahkan dapat meredefinisi kembali pengertian-pengertian kita tentang kehidupan. Masalahnya, apakah perubahan-perubahan itu menuju ke arah yang lebih buruk, seperti menimbulkan putus asa, ketiadaan makna hidup, atau apatisme bagi diri kita, sehingga kita menganggap ketiadaan arti hidup, atau sebaliknya, yaitu semakin menguatkan kita seperti yang disebut dalam Roma 5 ayat 3-4, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan berita sukacita bagi kita lewat firman yang kita baca tadi adalah ketika kita menanti-nantikan Tuhan di tengah penderitaan dan kesusahan kita, maka kekuatan baru itu bukan saja memampukan orang-orang dapat bertahan dalam menghadapi penderitaan dan perkara hidup, tetapi juga memungkinkan, bahkan dapat menjadikan hidup kita terus naik, menjadi lebih baik lagi setelah sekian waktu kita bergumul dalam menghadapinya.
Itulah yang dijanjikan lewat firman yang mengibaratkan kita serupa Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kata naik di sini dapat diartikan seperti naik kelas. Seperti juga disebut dalam Roma 5 tadi. Yang berarti kualitas dan tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kearifan kita tidak lagi seperti semula, tetapi sudah mengalami peningkatan ke level yang lebih tinggi. Dan semua itu hanya bisa kita peroleh bila kita menghadapkan dan mengandalkan Tuhan lewat menanti-nantikan Dia yang berkuasa menolong kita dalam setiap permasalahan kita. Jadi saudara-saudara, kendati pun firman Tuhan ini bila melihat dari konteks Yesaya 40, sebenarnya semula ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang terbuang di Babel, di mana Tuhan kemudian telah menetapkan bahwa mereka akan segera dikembalikan ke Yerusalem, oleh karena perhambaan mereka sudah berakhir, bahkan kesalahan mereka telah diampuni, seperti yang disebut dalam Yesaya 40 ayat 1b. Namun firman Tuhan ini juga disampaikan atau ditujukan kepada setiap orang atau umat Tuhan di segala masa dan tempat dan dalam kehidupannya di dunia ini. Yaitu bila kita menghadapkan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka pemulihan dan kekuatan baru yang daripadanya lah yang tercurah bagi kita. Bahkan kita tidak akan pernah kekurangan kekuatan di dalam menghadapi segala perkara di sepanjang kehidupan kita. Oleh karena berkat-berkat Tuhan, yaitu kekuatan baru, selalu tersedia bagi kita. Serta kita akan mengalami peningkatan kualitas hidup ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan semua ini juga ditegaskan seperti yang disebut dalam Mazmur 31 ayat 11. Di sana dikatakan, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Dan janji Tuhan ini adalah milik semua orang yang percaya di segala zaman. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang mengasihi kami, yang senantiasa juga berkuasa memberi kekuatan baru bagi setiap orang yang menanti-nantikan Engkau dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Biarlah firman ini menjadi pegangan dan jalan bagi kami dalam menempuh hari-hari kami, sehingga kami tidak kekurangan kekuatan, tetapi terus mendapatkan semangat baru, kekuatan baru, hikmat baru dari Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.